memperkenalkan diri saja, karena tadi intinya semuanya memperkenalkan diri. Ya alhamdulillah, yang sekarang Lurah Pasir Putih orangnya ini dia orangnya. Yang dulu juga saya bersama yang lain ada juga dan sering juga di musyawarah Darul Hidayah ini. Tugas saya di Pasir Putih terhitung tanggal 7 September 2004, dan di lingkungan saudara kita Allah memberikan jalan yang terbaik dan ada penuntasannya dengan izin dan ridha Allah semata. Harapan saya, kondisi sekarang ini musim sering terjadi hujan, tidak ada yang dapat dan bisa menjaga kesehatan diri kita masing-masing kecuali pribadi kita. Jaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, kondisi apapun, agar tetap sehat walafiat dan selamat. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan dengan dilaksanakannya kegiatan maulid ini banyak pengetahuan, banyak ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah yang perlu kita ambil dari kegiatan maulid ini. Datang dengan niat tulus, mudah-mudahan pulang dengan ilmu yang manfaat, dan kita doakan mudah-mudahan kelurahan kita ini tetap dan terus diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala halnya. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Ya Rabbi salli alaihi wasallam marhaba. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tuan guru, para sesepuh, para kiai, guru-guru kita siapa aja yang di depan atau di dalam, sebutin namanya. Ustaz Abdul Fattah MPD. Ustaz sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat, banyak rezekinya, istiqomah beliau. Ustaz Hilmi Fatullah, Ustaz Hilmi Fatullah SHI, beliau pun semoga sehat panjang umur. Ketua DKM Masjid Rodotul Jannah Ustaz Kasim Abdullah, Ustaz Hanafi SPD, Ustaz Haji Iwan Edi, Ustaz Muhammad Deris. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Ya Rabbi salli alaihi wasallam marhaba. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tuan guru, para sesepuh, para kiai, guru-guru kita siapa aja yang di depan atau di dalam, sebutin namanya.
Ustaz Abdul Fattah MPD. Ustaz sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat, banyak rezekinya, istiqomah beliau. Ustaz Hilmi Fatullah, Pak Ustaz Hilmi Fatullah SHI, beliau pun semoga sehat panjang umur. Ketua DKM Masjid Rodotul Jannah Ustaz Kasim Abdullah, Ustaz Hanafi SPD, Ustaz Haji Iwan Edi, Ustaz Muhammad Deris. Bapak mau Pak baca sholawat banyakin, insya Allah. Bahkan wajah umatnya nanti datang pada hari kiamat, wa wajhuhu asyaddu bayadan minal qamar, indah seperti malam bulan purnama. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara engkau mengenali umatmu nanti di hari kiamat? Seperti kuda-kuda hitam, di antara mereka ada yang berwarna putih. Mereka itulah datang di hari kiamat, wajahnya bercahaya, mudah dikenali sama Rasulullah. Bagaimana caranya? Bukan hanya memperingati kelahirannya,
tapi meneladani akhlaknya. Akhlak Rasulullah ada 3 tingkatan. Yang pertama hasanah, yang kedua karimah, yang ketiga adalah azimah. Apa itu hasanah? Bagus. Apa itu karimah? Mulia. Apa itu azimah? Agung. Maka tema kita pada malam ini adalah nggak ada temanya, memperingati aja. Maka akhlak Rasulullah akhlaknya bagus. Bahkan ketika beliau dipukul balas merangkul Bapak, beliau dibenci balas mencintai, beliau dicela dicaci maki balas mendoakan yang baik. Makanya ibu bapak di sini kalau memang dibenci balas menyayangi, kalau emang dicela dicaci maki balas menasihati. Tapi saya yakin orang sini mah, warga sini mah romantis. Tetangga yang jahat dikasih bunga dilemparin ke pot-potnya. Marem deh, biarin dia mah. Bu, jangan. Maka saat itu baginda Nabi kita berdoa. Di saat beliau tertolak dakwahnya di kota Taif, beliau diarak, beliau dihina-hina, beliau dicaci maki, seraya mengucapkan kalimat doa penuh harapan kepada Allah. Allahumma ilaika ashkutu fakuwati wa qillata hilati wa hawa 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idi yatajamuni aw ila adwin falatahu amri lam yakun bika alayya qatabun fala uballi walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu zulumat wasalluha alaihi umru dunya min akhiratin al-zilati ghadabaka aw sakhatuka lakal usra hatta tarda wala hawla wala quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Turun rumah dia cincinnya 4 jari bererot, sama gelangnya kelihatan sampai kantongnya udah kayak rantai kapal. Saya mah bang, atu-atunya hadiah kuaci. Kan beda-beda, betul gak bu? Bersyukur Allah tambahkan nikmat, tapi jangan coba-coba kufur, azab Allah pedih. Makanya makin akur sama tetangga kayak begini nih, kompak, insya. Tetangga ngutang seragam dipakai koyok 4. Tetangga ngecat rumah asmanya kambuh. Dan tetangga yang bebandaan dia lagi masuk RSU, dia lagi di opname katanya mah COVID. Yang bahaya bukan corona, ternyata congorna. Ini bocah mau kemana sih? Aturnya apa panitia? Saya ngomong banyak banget iklannya nih. Makanya uswatun hasanah, suri teladan yang baik untuk kita contoh. Maka kalau mencontoh Rasulullah dalam rumah tangga, bahagia rumah tangganya. Bertetangga, bahagia bertetangganya. Berpemimpinan, bahagia dalam memimpin rakyatnya. Apapun kita kalau dihubungkan dengan Rasulullah, selamat dunia akhirat. Siapa bilang Rasulullah tidak mengalami masa-masa susah? Siapa bilang Rasulullah tidak merasakan rasa-rasa susah? Rasulullah susah ibu. Bahkan susahnya kita nggak seberapa dibandingkan dengan kesusahan dan derita yang Rasulullah rasakan. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh
menangis dahulu, bahagia di hari kemudian. Rasulullah memberikan contoh. Beliau menjadi sosok yatim begitu dilahirkan bapak. Begitu usia 6 tahun, dalam lahirnya proses dia menjadi pribadi yang kecil. Saat itu dia membutuhkan kasih sayang ibu dan ayahnya. Ibunya wafat. Maka Rasulullah itu sosok teladan buat anak-anak kita, di mana beliau mendapat susuan dari Halimatus Sa'diyah. Ana a'rabukum wa ana Quraisyun wastudiqtu fi Bani Sa'ad bin Bakar. Ibnu Ishaq mengatakan, aku orang Arab yang paling fasih di antara kalian. Aku orang Quraisy dan aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Namanya ibu susuan Nabi kita Halimatus Sa'diyah. Ibu kenal dengan Halimatus Sa'diyah? Kenal di mana? Itu mah Bu Irma yang suka ngutangin seragam, yang ngambil positif, Jujuk, Iam, Odah, Kokom, Masna, Esi, Sarna, Sarni, Eti. Ada. Ini Halimatus Sa'diyah, perempuan solehah ini. Menangis sampai di kota Mekah. Kenapa? Karena tidak ada bayi untuk beliau susui. Semuanya udah dapat ibu susuan. Kenapa? Karena beliau ketinggalan nyampe ke Mekah belakangan. Aja ijik Blengang Latah Mondar kesono. Ngomong sama lakinya, bang, suamiku Al-Haris, saya nggak mau pulang ke Bani Sa'ad ke kampung. Kenapa? Sebelum saya bawa anak supaya kita bawa pulang ke kampung halaman. Ya Bani Zaid, terdengar jelas ada keturunan Bani Zaid, itu namanya Halimah dipanggil. Ada seorang anak belum dapat ibu susuan. Maukah engkau menjadi ibu susuannya? Memang itu kedatanganku ke kota Mekah untuk aku mengambil anak supaya aku mau pulang ke kampung halaman. Tapi dia yatim. Ada apa dengan anak yatim? Anak yatim tidak ada yang mau mengambil sebagai ibu susuan karena tidak memiliki ayah, tidak ada yang mensejahterakan, menjamin rezeki, bahkan ngasih duit untuk dibawa ke kampung halaman ibu susuannya. Jadi kontrak ibu kayak 2 tahun gitu, ibu nyerahin anak sama ibu siapa, dibawa pulang ke kampungnya, kita ngasih dong tiap bulannya. Nah, anak yatim itu nggak dijamin. Ini dia mau tangkanya. Apa kata istri yang solehah? Halimah bicara, Al-Haris, suamiku, demi Allah aku akan ambil anak yatim tersebut. Lalu siapa yang membiayai kita? Kata suaminya, demi Allah, Allah yang akan memberkahi kita. Maka saat itu diizinkan oleh Aminah, diizinkan juga oleh Abdul Muthalib. Maka dengan izin Allah ibu, berkah Halimatus Sa'diyah, belum makan itu asinya kempes, tiba-tiba terisi sebelah kanan, di mana Nabi kita digendong langsung dihisap oleh Nabi kita, di mana asi sebelah kanan belum pernah disusukan kepada anak-anaknya, khusus untuk Rasulullah. Bapak Rasulnya nyati dulu, sebelah kiri pun terisi, maka dihisap oleh Abdullah, putranya Halimatus Sa'diyah. Ada namanya Abdullah dan Asyaimah anak-anaknya. Pulang ibu dengan izin Aminah dan diizinkan oleh Abdul Muthalib. Maka kendaraan saat itu Halimah yang jalannya pelan, ontaknya diperas susunya banyak, bisa berbagi terhadap sesama, bahkan keledai jalan yang pelan, gagap bisa mengejar rombongan yang dulu tertinggal ketika berangkat ke kota Mekah. Apa kata orang Arab tersebut? Ya Bani Zaid, celaka engkau. Ya Bani Zaid, celaka engkau. Kenapa dia bilang begitu? Keberkahan apa yang meliputimu sehingga engkau bisa menyusul kami, padahal kemarin kau tertinggal dengan rombongan kami. Dia nggak tahu bahwa yang dibawa oleh Halimah adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kamu teman jangan suka ngomong begini, Bu, suwe masalah buat lo. Jangan, itu celaan-celaan orang kafir dulu. Celakalah hai Bani Zaid, padahal bukan celaka. Yang dia maksud adalah kenapa engkau bisa menduduki kami, tapi kalimatnya sumpah serapah. Maka sekarang jangan sampai ada kalimat begitu di antara kita. Suwe
dikit-dikit suwe masalah buat lo, jangan dosa, nggak boleh ngomong begitu. Kalau perlu yang baik-baik, musola buat lo, masjid buat lo, kan enak doanya yang baik ya Bu ya. Insya yang irhamun yatim, dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita mensyukurkan. Nabi kita usia 2 tahun, kada Ibu Indah, kalau bisa dibayangkan Ibu bagaimana karakter fisik Rasulullah. Beliau itu tidak pernah mimpi basah, maaf. Karena terjaga dan dijaga, tidurnya beliau hanya mata tapi hatinya selalu hidup. Ketika beliau berjalan ke depan, beliau nampak jelas bisa melihat ke belakang seperti menatap di hadapannya. Punggungnya, bahunya lebih tinggi di para sahabat yang lain ketika beliau duduk, bukan karena kesombongannya tapi karena ketawaduan dan keindahan perangainya. Siapapun yang dekat-dekat dengan beliau nyaman, bahagia hidupnya. Dan ketika beliau berjalan ada binatang tersebut berhenti, bahkan ketika Rasul menghampirinya tidak kabur binatang tersebut, tunduk dan hormat kepada Rasulullah. Beliau tidak memiliki bayangan ketika berjalan di bawah terik sinarnya matahari, bahkan awan pun menaungi di atas kepalanya. Indah kepribadian Rasulullah. Binatang-binatang tidak pernah menempel pada bahu beliau, tubuh beliau, hingga menempel bahkan binatang itu menghampirinya. Tidak, indah Rasulullah. Lahir dalam keadaan sujud bersifat mata, terbungkus aurat dengan kain hijau yang dibawa oleh malaikat Mikail dan tamat surga. Bahkan beliau sudah dalam keadaan terkhitan, terjaga dan dijaga oleh Allah. Maka ketika usia 2 tahun turun malaikat 2 berjubah putih, maka saat itu Nabi kita dibentangkan tubuhnya berjeratillah dari indah asfali batni, dibedah Nabi kita dari bawah leher sampai bawah pusat disediakan baskom emas berisikan namanya air zam-zam, dicuci hati Nabi kita. Tanam ilmu, hikmatun, kemuliaan diratakan seperti sedia kala, dikasih stempel kenabian seperti orang bekas bersikap penuh dengan keindahan. Ciri-ciri kenabian sudah nampak usia 2 tahun dicuci hatinya. Ada apa dengan usia 2 tahun? Cerdas pikiran, terang hatinya. Imam Syafi'i 2 tahun hafal surah pilihan. Lihat anak kita 2 tahun hafal